Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat relational database di FastAPI Framework. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Holovina Tutorial. Playlistnya adalah FastAPI Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk bisa mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga mendownload repositorinya di github.com/holovina/fastapi tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang bisa teman-teman ikuti di tutorial kali ini. Nanti teman-teman perlu check out dari branch yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman bisa check out dari branch handling error. Nah, nanti teman-teman bisa check out dari sini. Selanjutnya kita ke tag editor. Pastikan teman-teman telah mendownload repositorinya, dan di tutorial ini kita akan menggunakan library dari FastAPI Tutorial, library bawaan defaultnya dari FastAPI yaitu SQL Model. Jadi kita nanti akan menggunakan SQL Model untuk membuat relational database frame. SQL Model ini ya mirip dengan seperti ORM pada umumnya. Jadi dia ya kalau teman-teman pernah mencoba Django, maka teman-teman akan menemukan namanya Django Model. Nah, di sini di FastAPI ini kita bisa juga menggunakan SQL Model. Cara menginstalnya cukup mudah. Kita bisa menggunakan pip install SQL Model. Jadi setelah teman-teman download repositorinya, kita install pip install SQL Model. Selanjutnya kita akan membuat SQL Model ininya, SQL Model structs-nya. Saya akan bikin di sini di directory user. Nanti teman-teman akan menemukan directory user setelah teman-teman check out dari branch handling error. Sekarang saya akan bikin sebuah file dengan nama SQLM users.pure. Saya import dulu from SQL model, import SQL model. Terus ini berapa library yang saya butuhkan, nanti from typing import optional. Di sini saya punya dua buah table, ada table user dan ada table item, di mana di table item kita punya foreign key user ID, dan ini adalah relasinya antara user dan item. Table user dan table item adalah one to many. Sekarang kita coba buat SQL modelnya, buat struktur SQL modelnya. Kita buat dulu, bikin kelas namanya user. Saya namakan di sini user SQM. Ini nama kelasnya. Terus extend SQL model table sama dengan true. Kita bisa juga define table name-nya, table name. Ini pakai underscore. Table name, nama tablenya user. Terus ada ID,
integer, kita import dulu field, default none, terus primary key true, primary key true. Terus setelah ini ada username dan juga username, ini tipenya adalah string dan email string juga, email string. Setelah itu kita bikin kelas item, kelas item. Di sini ada ID, user ID, ada tag, text, ada price, description, dan name. Kita bikin kelas item. Jadi bisa juga seperti ini ya. Kita bisa juga mendefine nama tabelnya langsung. Kita bisa juga tanpa mendefine nama tabelnya sesuai dengan nama kelas item. Extend SQL model table true. Ini bisa kita copy, terus kita bikin name. Tadi kalau kita lihat di sini ada name, description, price, tag. Name string, description, string, tipenya string juga. Terus price kita set jadi float tipenya. Ada text juga kita set jadi float juga, text float, tipe datanya float. Kita set misalnya non, defaultnya adalah none. Kemudian ada user ID. User ID ini integer, defaultnya none. Default none, foreign key, user.id, users.id. Kita import. Jadi ini kan ini secara query dia punya user ID ini adalah foreign key dari si table user. Kita import dulu relational modelnya, relationship. Kita tambahkan di sini. User SQM, relationship, user SQM, relationship. Ini juga kita bisa menambahkan di sini. Kita tambahkan juga misalnya items, item. Kenapa di sini list? Karena bisa juga satu user ID bisa punya banyak item.
relationship. Kita bisa juga menambahkan back populate. Jadi ini untuk mendefinisikan bahwa untuk memberi tanda bahwa kelas ini terhubung dengan kelas model yang mana gitu misalnya. Bisa nambahkan back populate. Nah, di sini bisa kita ini ya, user. Back populate user. Di kelas item ada user. Back populate user. Terus ini kita juga bisa tambahkan, atau kita bisa nambah ini user item. Jadi kita tambahkan di sini user item. Terus ini bisa ditambahkan item user. Atau item saja lah, item. Jadi kita bisa langsung di sini items. Setelah teman-teman membuat kelas modelnya, teman-teman perlu juga membuat skemanya. Jadi bisa langsung ke direktori skema. Ini ada direktori skema. Sekarang berpindah ke direktori skema. Kita bikin misalnya skemanya di sini adalah S. Ini kita rename dulu. Typo ini. SCM user. SCM users.py. Atau kita bikin file, nama file general SCM models. SCM ya. SQL model. From SQL model import SQL model. Tadi kita ada kelas, kita bikin kelasnya, kelas skemanya, kelas saya namakan user base extend SQL model. Ya, username, tipenya adalah string, kemudian ada email, tipenya string. Terus saya akan bikin kelas lagi dengan nama kelas user public extend user base. Extend user base. Di sini ID. Jadi ini nanti bisa ketika kita mengquery atau menggunakan skema, kita bisa menggunakan user public ini. Jadi ketika kita memanggil skema user public, secara otomatis user public ini dia punya username dan email ya. Karena extend ini berarti kan kelas yang kelas yang menggunakan extend dia akan punya pewarisan sifat sama dengan kelas di atasnya, kelas parentnya. ID ini integer. Terus saya akan bikin lagi ke kelas item base SQL model, extend SQL model. Ada name, ini tipenya string, terus ada description, ini juga string, ada price, ini float, terus ada text, ini juga float. Terus ada terus ada di item base ini ada user.
user ID. Ini bisa kita copy dari, ambil dari sini ya, SQL model, user ID, kita bisa langsung copy paste bagian ini. Kita copy dulu. Field kita tambahkan plus method field. Terus ini kita udah bikin. Selanjutnya kita akan coba bikin user. Kita akan coba bikin user kelas, ini bukan user tapi kelas item public. Kelas item public. Extend item base. Extend item base. ID tipenya adalah integer. Oke. Sekarang kita ke root, kita coba sekarang panggil data yang ada di table user. Kalau kita lihat table user ini punya ini table user itu di sini ada beberapa user, dan untuk user ID 1 dia punya detail item, ada cangkul, ada embel. Sekarang kita akan coba panggil data user 1 apakah menampilkan cangkul dan embel. Kita sekarang berpindah ke sini lagi, kita berpindah ke directory routes di user.py. Kita bikin router baru di sini, add router.get user ID all item. Def get user with item. Sessionnya session ini depend get db. Jadi ketika kita memanggil ini ya, memanggil endpoint user /id/ all item, dia akan depend dengan metode getDB. Kalau kita lihat getDB itu, ini dia mengambil konfigurasi database, koneksi database. getDB, terus ada kita bikin user ID integer, tipenya adalah integer. Data sama dengan session.get SQL. Kita import dulu modelsnya. Kita import dulu modelnya SQL user. Ini sudah saya import. Jadi ada model .user.import SQLM user. Kita bisa langsung panggil SQLM user SQLM user dot user SQM baru di sini kita masukkan user ID-nya, user ID. If not data, jika datanya tidak eksis, raise HTTP exception. Kita set status code-nya adalah 404 atau not found, datanya not found. Terus detailnya kita set jadi user not found. Kalau sukses dia akan return data. Nah, di sini
kita perlu memanggil skemanya. Jadi kita skemanya dari SCM SQL model. Skema SCM SQL model. SCM SQL model kita masukkan di sini jadi respon model. Respon model sama dengan SCM SQL model dot user public. Kita save. Selanjutnya kita berpindah ke terminal. Terminal kita jalankan, tinggal fast api run main.py. Oh, error. SQLM user line 22 in item. Line 22 user item. Kita buat kenapa nih position argument. Oh, oke, kita cek. Kita cek dulu SQLM user line 22. Kita cek dulu line 22. Relationship, ya ini salah nih, harusnya pakai back populate. Ini salah, ini harus tambahkan back populate. Back populate item. Kita jalankan ulang, sapiran. Oke, sekarang kita berpindah ke Postman. Di sini endpoint-nya adalah seperti ini, path endpoint-nya, ini pod-nya, kemudian ada ini prefix user, prefix URL-nya di users, ini ID 1, kemudian all item. Kalau kita lihat di sini ada, kita kembali ke root, ke file root, di sini ada ini user ID, all item. Ini user ID-nya 1, kita akan tes karena data yang ada di database adalah user ID 1. Kita coba cek send request. Nah, ini sudah menampilkan data user ID 1. Terus bagaimana cara menambahkan supaya kita pengen tahu nih sebenarnya user ID 1 ini dia punya list item apa aja. Oke, selanjutnya kita bisa berpindah ke skemanya lagi. Sekarang kita bikin baru di sini item. Saya akan bikin baru di sini. Baru misalnya saya bikin baru di sini kelas user, kelas user with all item, user public, extend user public karena kita butuh ID-nya ya, extend user public. Terus kita bikin di sini items, item list item public, list item public sama dengan bentuknya adalah list. Sekarang kita run ulang lagi, pas api run.py. Sekarang kita coba run lagi. Oh, masih sama. Kita cek list item public. Oh iya, ini skemanya perlu kita ganti ya. Jadi kita sekarang berpindah ke root, terus kita ganti user public jadi user.user with all item. Kita ganti. Kita restart ulang lagi. Terus kita coba jalankan. Ya, oke. Berhasil teman-teman. Jadi kita sudah membuat sampel di Fast API menggunakan SQL model. Bagaimana caranya membuat relasional one to many di Fast API Framework. Terima kasih teman-teman. Selamat mencoba.